Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di sebuah pagi yang tenang di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Orang-orang berdagang, anak-anak berlarian, dan kafilah unta melintas sambil membawa barang dagangan dari jauh. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas terlihat sedang duduk di dekat sebuah toko buku tua, menikmati secangkir teh sambil mengamati tingkah laku manusia. Tiba-tiba, datanglah seorang utusan kerajaan dengan pakaian kebesaran. Ia berjalan dengan tergesa dan penuh wibawa. Dengan suara lantang, ia memanggil nama Abu Nawas. Semua orang langsung terdiam. Abu Nawas menoleh, terkejut. "Ada apa, wahai utusan kerajaan?" tanya Abu Nawas sambil berdiri. "Sang Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana." "Ini perintah langsung." Orang-orang di pasar mulai bergumam. Mereka penasaran dan heran mengapa orang seperti Abu Nawas, yang terkenal jenaka dan penuh akal licik, dipanggil ke istana. Sesampainya di istana, Khalifah menyambut Abu Nawas dengan wajah serius. "Abu Nawas," kata sang Khalifah, "kami sedang menghadapi masalah pelik. Hakim utama kami jatuh sakit, dan kami butuh seseorang yang memiliki kecerdasan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Aku ingin engkau yang menjadi hakim sementara." Abu Nawas tertawa kecil. "Saya, menjadi hakim? Ya, aku yakin dengan akalmu. Namun ini bukan lelucon. Aku beri waktu seminggu untuk membuktikan bahwa engkau layak." Abu Nawas pun menerima tantangan itu, meskipun dalam hatinya ia bingung dan khawatir. Namun ia juga penasaran mampukah ia menjadi hakim yang adil dan cerdas. Setelah malam panjang penuh pertimbangan dan doa, Abu Nawas akhirnya bersiap menjalani hari pertamanya sebagai hakim. Ia mengenakan jubah sederhana berwarna coklat tua, penutup kepala dari kain linen putih, dan membawa tongkat kecil, bukan untuk menunjukkan kuasa, tetapi sekadar penopang simbolis agar terlihat lebih meyakinkan. Di ruang sidang utama istana, para penuntut dan terdakwa sudah berkumpul. Ruangan itu besar, berdinding marmer dan berhiaskan ukiran ayat-ayat keadilan. Di kursi tinggi di tengah ruangan, Abu Nawas duduk sebagai hakim. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tersenyum geli, beberapa mengerutkan dahi meragukan, dan sebagian penasaran akan seperti apa jalannya persidangan hari ini. Kasus pertama, dua orang saudagar memperebutkan seutas kalung emas. Keduanya mengaku bahwa kalung itu milik mereka. "Aku membelinya dari pedagang Yaman 2 minggu lalu," seru saudagar pertama. "Itu bohong. Kalung itu milik ibuku. Hilang ketika aku menginap di rumah saudagar ini," bantah yang lain. Abu Nawas mengusap janggutnya. Ia tak ingin terburu-buru. Ia meminta kedua saudagar keluar sebentar dan menunggu di halaman. Kemudian, ia memanggil seorang pelayan istana. "Ambilkan aku sebuah baskom berisi air dan sebutir telur rebus." Tak lama kemudian, benda-benda itu datang. Abu Nawas memanggil kedua saudagar kembali masuk. Ia berkata, "Kalung ini ternyata memiliki sihir. Aku akan menguji siapa pemilik aslinya. Barang siapa bisa meletakkan telur ini ke dalam baskom tanpa menyentuh airnya, dialah pemiliknya." Kedua saudagar terkejut. Mereka mencoba berkali-kali, dan tentu saja gagal. Hingga akhirnya, Abu Nawas berdiri. "Kalung ini bukan milik salah satu dari kalian. Ini barang hasil curian atau ditemukan secara tidak jujur. Karena kalian berdua tidak jujur, maka kalung ini akan disimpan di rumah Baitul Mal untuk rakyat miskin." Semua orang di ruang sidang terdiam. Lalu terdengar tepuk tangan. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang tidak biasa, tapi cerdas. Hari kedua Abu Nawas sebagai hakim di istana diawali dengan suasana yang lebih ramai dari biasanya. Kabar tentang kecerdasannya dalam menyelesaikan perkara dengan telur dan air telah menyebar ke pelosok kota Baghdad. Ruang sidang penuh sesak. Semua ingin melihat aksi sang hakim yang tidak biasa itu. Tak lama kemudian, dua wanita datang sambil menangis dan berteriak. Mereka memperebutkan seorang bayi laki-laki yang digendong oleh seorang pengawal. "Anak itu milikku," teriak wanita pertama dengan pakaian sederhana. "Bohong, akulah ibunya yang melahirkan," sahut wanita kedua yang tampak lebih kaya dan berpakaian mewah. Para penjaga memisahkan mereka. Bayi itu menangis keras karena ketegangan suasana. Abu Nawas mengangkat tangan, meminta semua tenang. "Ceritakan satu persatu," katanya. Wanita pertama berkata bahwa ia adalah pelayan di rumah wanita kaya itu. Setelah bayinya lahir,
Sang majikan merebutnya dengan paksa karena ia mandul dan ingin mengaku sebagai ibu kandung. Wanita kaya membantah dengan air mata buaya. Ia menuduh pelayan itu mencuri bayinya saat tertidur. Abu Nawas termenung. Ia tahu bahwa jika ia hanya mendengar ucapan mereka, kebenaran akan sulit ditemukan. Maka ia pun berdiri dan berkata, "Karena kalian berdua bersikeras sebagai ibu dari bayi ini, maka aku akan bagi dua bayi ini agar adil." Semua orang terkejut. Beberapa menahan napas. Wanita kaya itu diam. Namun wanita miskin langsung bersujud. "Tidak, jangan dibagi, biarlah dia diasuh wanita itu. Aku tak sanggup melihatnya celaka." Abu Nawas tersenyum lembut. Ia menghampiri wanita miskin itu dan berkata, "Engkaulah ibu sejati dari anak ini. Karena hanya seorang ibu sejati yang rela kehilangan anaknya demi keselamatannya." Wanita itu menangis, memeluk bayinya dengan penuh haru. Sementara wanita kaya itu terdiam malu. Khalifah yang hadir di ruang sidang berdiri dan bertepuk tangan. "Engkau tidak hanya adil, Abu Nawas, tetapi juga menyelami hati manusia." Hari ketiga Abu Nawas duduk di kursi hakim, tantangan yang datang justru lebih rumit dari sebelumnya. Kali ini, perkaranya tidak menyangkut nyawa ataupun bayi, tetapi emas. Seorang pengrajin emas tua datang bersama dengan seorang bangsawan muda. Wajah pengrajin itu tegang, namun ia tetap berjalan tegap. Di tangannya tergenggam sebuah kantong kecil yang berisi beberapa keping emas. Bangsawan muda melangkah percaya diri. Pakaiannya mengkilap, cincin di jari-jarinya besar dan mencolok. Namun, dari balik senyumnya yang manis, Abu Nawas bisa merasakan aura keangkuhan. "Saya ditipu," ujar si bangsawan. "Pengrajin ini menjualku emas palsu." Abu Nawas menoleh pada pengrajin. "Apakah itu benar?" "Demi Allah, Tuan Hakim, emas itu asli. Saya tidak pernah menipu," jawabnya dengan suara bergetar. Abu Nawas mengambil kantong emas tersebut dan memandangi tiap kepingnya. Warnanya mencolok, tapi memang, ada sesuatu yang janggal. Tanpa berkata banyak, ia memanggil penjaga, panggil tukang besi, juga si penjual arang. Semua orang bingung, apa hubungan arang dan tukang besi dengan emas? Tak lama kemudian, seorang tukang besi dan penjual arang datang. Abu Nawas meminta mereka membuat api besar di halaman istana. Di tengah api itu, ia meletakkan satu keping emas yang diperdebatkan. "Emas sejati tidak akan berubah bentuk dan warna dalam kobaran api," ucap Abu Nawas tenang. Beberapa saat kemudian, keping emas itu meleleh, dan warnanya berubah menjadi kehijauan. Bangsawan itu tersentak. Itu tidak mungkin." Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau membeli emas palsu. Tapi lebih dari itu, engkau telah menuduh orang jujur demi menutupi kebodohan sendiri. Untuk itu, kau akan mengganti kerugian waktu dan nama baik pengrajin ini." Suasana di ruang sidang hening. Bangsawan muda terdiam, lalu menunduk malu. Sementara sang pengrajin menangis pelan bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Ia tahu bahwa keadilan benar-benar hidup di tangan hakim seperti Abu Nawas. Pada suatu malam yang sepi, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di kamarnya. Pikirannya dipenuhi tanya, apakah Abu Nawas benar-benar adil kepada siapa saja, bahkan jika ia tidak tahu sedang mengadili rajanya sendiri. Tanpa memberitahu siapapun, sang khalifah menyusun rencana. Ia akan menyamar sebagai rakyat biasa dan datang menghadap Abu Nawas dengan sebuah perkara fiktif. Ini adalah ujian sejati bagi sang hakim. Keesokan harinya, seorang pria tua berpakaian kumal datang ke ruang pengadilan Abu Nawas. Di belakangnya, seorang pemuda berwajah keras kepala ikut berjalan, terlihat arogan. Abu Nawas menyambut mereka seperti biasa, tanpa tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Pria tua itu berkata, "Tuan Hakim, saya meminjamkan keledai saya kepada pemuda ini. Tapi ketika ia mengembalikannya, keledai itu buta sebelah mata. Saya yakin ia telah menyakitinya." Pemuda itu membantah dengan suara lantang, "Itu bohong. Keledai itu sudah buta sejak ia memberikannya padaku. Jangan salahkan aku." Abu Nawas meminta melihat keledai itu secara langsung. Maka seekor keledai dibawa masuk ke pelataran istana. Satu matanya jelas buta. Setelah mengamati, Abu Nawas meminta seluruh pelayan istana membentuk barisan. Ia memberikan perintah yang aneh. "Saya ingin kalian berjalan di sekitar keledai, satu persatu. Kita akan tahu siapa yang membuatnya buta." Semua orang bingung, tapi mereka patuh.
Satu demi satu orang berjalan di sekitar keledai. Abu Nawas mengamati dengan tenang. Ketika si pemuda berjalan di dekat keledai, hewan itu tiba-tiba mengibaskan ekornya dan meringkik keras. Abu Nawas tersenyum tipis. Keledai lebih jujur dari manusia. Pemuda itu terlihat panik. Ia berusaha membela diri, tapi Abu Nawas memotongnya. Kau telah bersalah, dan kau akan membayar biaya pengobatan serta memberi keledai pengganti. Seketika, pria tua itu menanggalkan jubahnya. Wajahnya terungkap semua orang terpana. Baginda, seru orang-orang. Abu Nawas membeku sejenak. Namun Raja Harun ar-Rasyid justru tersenyum lebar. Engkau lulus ujian, wahai Abu Nawas. Bahkan ketika aku menyamar, kau tetap menegakkan keadilan. Engkau bukan hanya hakim cerdas, tapi penjaga nurani umat. Abu Nawas membungkuk, merasa harus sekaligus lega. Sejak saat itu, kepercayaan rakyat terhadapnya semakin kokoh, dan raja semakin mengandalkannya dalam perkara-perkara besar kerajaan. Dan itulah akhir kisah hari ini, Abu Nawas, sang hakim cerdas yang menegakkan keadilan dengan kecerdikan dan hati nurani. Semoga dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa kebenaran kadang tak hanya ditemukan lewat logika, tapi juga lewat kepekaan dan kebijaksanaan. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu suka dari kisah ini. Siapa tahu, komentarmu akan kami bacakan di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita Abu Nawas berikutnya. Salam bijak, salam inspirasi.